Guys, banyak banget orang yang gak nyadar bahwa segitu dahsyatnya kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan. Banyak orang yang sudah meninggalkan pengampunan Tuhan, kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan karena menganggap hal itu hanya untuk orang-orang percaya yang baru. Makanya akhirnya kita mulai berhenti ngomongin kasih, karena sekarang yang penting adalah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Gue tidak menyangkal hal itu, bahwa betul kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Dia mati buat kita, Dia berikan Roh Kudus buat kita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan bagi Dia, sebagai bentuk bahwa kita mengasihi Dia. Nah itu dia, melakukan sesuatu buat Tuhan, taat buat Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Berapa banyak dari kita yang mencoba untuk mengasihi Tuhan tanpa remain in His love? Itu kenapa gak heran ketika kita mencoba taat sama Tuhan, kita struggle, kita stres. Satu kesalahan langsung melupakan semua hal-hal yang telah kita lakukan, yang kita telah alami sama Tuhan. Satu kesalahan yang kita buat langsung membuat seakan-akan kita manusia paling buruk, manusia paling berdosa. Teman-teman, admit it, akuilah bahwa tanpa Tuhan kita adalah manusia-manusia berdosa. Gak ada yang baik, Tuhan Yesus bilang. Gak ada yang baik di muka bumi ini. You're not a good person, I'm not a good person. Kita bukan orang baik, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang dianugerahi. Sebab kebaikan Tuhan membuat Tuhan hadir dan menebus kita punya dosa dan menjadikan kita sekarang anak-anaknya. Bahkan dalam prosesnya Dia tinggal dalam kita untuk menyempurnakan penebusan dan membuat kita semakin serupa dengan Dia. So hari ini teman-teman, kalau hari ini lu ngerasa jengkel sama orang kiri kanan, kalau lu ngerasa very competitive, sangat bersaing, gampang tersinggung, kalau lu ngerasa pelayanan lu jadi beban, kalau lu merasa hari ini lu merasa gak berharga, satu hal yang gue yakin sih, we're not remaining in His love. Kita gak tinggal dalam Dia. Karena Alkitab Yesus bilang kan, sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Terus Dia bilang, tinggallah dalam kasih itu. Tinggal. Never depart from that love. Jangan pernah pergi. Justru kita pergi bersama dengan kasih itu. Kita kemana-mana bersama dengan kasih itu. Dan kasih ini yang mengerjakan itu loh. Kasih ini yang mengerjakan setiap hal yang baik di dalam kita. Untuk itu teman-teman, mengertilah hal ini. Sebelum kamu punya niat untuk bertobat pun, Yesus sudah mati buat kamu. Sebelum kamu punya niat untuk datang sama Tuhan, Yesus sudah mati buat kamu. Jadi jangan terlalu sombong untuk mengatakan, Tuhan aku gak layak buat kamu, kayaknya aku gak layak dapat kasih-Mu. No, dosa kita gak sehebat itu. Jadi jangan bikin dosa kita lebih hebat dari kasih Tuhan yang telah mengampuni. Dan gak hanya mengampuni, Dia siap membawa kita kepada sebuah kehidupan yang luar biasa, yaitu kehidupan di dalam rancangan, di dalam agendanya untuk memuliakan Tuhan. Itu yang kita bilang ya, kalau kita merasa gak layak, kita itu sombong. Kita bilang, Tuhan kasih-Mu gak mampu, dosaku tuh lebih besar. Antara kita sombong atau kita kurang pengetahuan, kita gak baca firman, kita gak tinggal dalam Dia. Karena jelas Alkitab bilang, kita ketika masih berdosa, ketika lu masih enjoy nonton bokep, ketika lu masih enjoy having sex, ketika lu masih enjoy ngelakuin hal-hal yang gak berkenan, ketika lu masih enjoy menyembah berhala, Dia udah mati buat lu. Bukan supaya kita bisa hidup seenaknya, tapi supaya kita bisa hidup bersama Dia. Ini bukan sekedar ngomong hidup untuk Dia. Ya, tapi it's deeper than that. Hidup bersama Dia, bareng-bareng Dia, gak pernah berpisah sama Dia. Teman-teman, He is better than you think. Dia lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. He is a good God. Bahkan dalam pendisiplinannya pun Dia begitu baik. Segala sesuatu, Alkitab banyak banget bilang segala sesuatu Dia buat untuk kebaikan kita. Maksudnya untuk kebaikan kita bukan sekedar kita suka, kita enak, kita nyaman. Tapi maksud kebaikan Tuhan adalah begini.
Kita hidup untuk rancangannya dia. Kita hidup emang untuk dia. Kita hidup untuk menjadi garam dan terang. Kita hidup untuk melaksanakan kehendaknya. Nah, jadi kebaikan Tuhan baik untuk kita bisa menghidupi itu semua. Jadi konteksnya bukan, it's not about you and me. It's not about my agenda. Yeah, it's about fulfilling His purpose in me, in you. Tentang menggenapi rencana Tuhan di dalam lu dan dalam gua. So hari ini udah deh. Pertama, stop jadi sombong untuk mengatakan dosa gua lebih hebat dari kasih Tuhan. No, enggak. Kasih Tuhan lebih besar. Yang kedua, stop untuk ada dalam siklus ini, yaitu tidak berpengetahuan, tidak tinggal dalam kebenaran, sehingga kita cuma mengandalkan hari ini mungkin gue ngomong lu ter-inspired, tapi tunggu seminggu lagi juga hilang. Kalau lu sendiri nggak datang sama Tuhan, kalau lu nggak datang, kalau lu nggak remain in His love, kalau lu nggak tinggal dalam cintanya, tinggal dalam kasihnya, tinggal dalam firman-Nya, percuma kita ngomong sampai berbusa, ya. Ya enak sih kita diundang terus gitu kan. Habis gua datang, kita semua hamba Tuhan datang, dikasih berkat, ya. Kita ngomong, lu like, di-share, kita makin terkenal. But that's not the point. You, teman-teman, you are called to preach the gospel. Lu dipanggil untuk jadi berkat, bukan sekedar untuk diberkati. Lu dipanggil untuk menjadi mujizat, bukan sekedar terima mujizat. Lu dipanggil untuk jadi jawaban, bukan sekedar terima jawaban. Jadi hari ini saya sebagai, mungkin hari ini orang yang teman-teman dengarkan, gue mau ngomong bahwa, men, banyak generasi yang butuh mulut lu. Banyak generasi yang butuh suara lu. Jangan cuma mengandalkan orang-orang yang Tuhan sedang pakai, lu juga Tuhan mau pakai. Tapi kalau lu gak mulai tinggal dalam dia, tinggal dalam kasihnya, start from forgiveness, ya, start from forgiveness ini, kepada sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Pengampunan itu gak pernah kita tinggalin. Start from there. Kita jalan di dalam pengampunan, kemurahannya, dalam kasihnya, dalam kebenarannya. Untuk hidup bersama dengan dia. Men, semua kisah Alkitab ketika menceritakan seseorang berjalan bersama dengan Tuhan, ada 3 hal yang pasti terjadi. Yang satu yang namanya ada kuasa. Selalu kuasa mengikuti. Tapi yang kedua, mereka melewati penderitaan. Pasti. Jangan-jangan kalau lu hari ini merasa hidup lu enak-enak aja, jangan-jangan lu belum jalan sama Tuhan. Karena jalan sama Tuhan lu pasti menderita. Tapi bukan penderitaan karena dalam dosa, bukan. Tapi penderitaan karena lu memegang kebenaran, lu hidup dalam kasihnya, sehingga lu banyak melakukan hal-hal yang membuat lu gak nyaman. Tapi yang ketiga ini, lu akan hidup dan memerintah. Jadi yang pertama, lu akan hidup dengan kuasa. Kuasa itu menuntun lu ke dalam sebuah penderitaan lembah kekelaman. Tapi lu berjalan bukan sebagai korban, lu berjalan sebagai orang yang menang di dalam penderitaan. Makanya Alkitab bilang bermegah karena penderitaan. Count it all joy. Kalau kita masuk ke dalam pencobaan, gila, hitung sebagai sebuah kebahagiaan. Gila. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, ke ujung bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Hati yang sungguh-sungguh kita dapetin kalau kita sadar Tuhan juga sungguh-sungguh sama kita. Sekali lagi, kita bukan inisiator, dia inisiator, kita cuman meresponi dan tinggal dalam situ. Dan ketika kita lewat penderitaan dengan kuasanya, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan pemerintahan. Kita hidup berkuasa, hidup memerintah, kita hidup menjadi alat kemuliaannya. So teman-teman, hari ini tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam kasih-Nya, remain in His love. Kalau lu merasa hari ini hidup lu diberkati, hidup lu berkelimpahan, hidup lu enak-enak aja, tapi tanpa tinggal dalam kasih-Nya, gue mau bilang bisa jadi itu cuman usaha lu aja. Bisa jadi itu cuman agenda lu aja yang lu buat. Karena buat kaya tanpa Tuhan bisa, sukses tanpa Tuhan bisa kok, terkenal tanpa Tuhan bisa, bikin banyak hal tanpa Tuhan bisa. Tapi kalau lu jalan sama Tuhan, lu pasti mengalami 3 hal ini. Jalan dengan kuasa, jalan dengan penderitaan tapi mentalitasnya kuat, mentalitas pemenang. Yang ketiga, lu hidup, bener-bener hidup, dan lu hidup berkemenangan, memerintah. Wow.
dan nama Tuhan ditinggikan. Kalau lu berhasil, yang orang lihat adalah lu, kehebatan lu. I don't think God is glorified. Tapi kalau benar-benar kita jalan sama Tuhan dan ketika lu ada di posisi itu, orang akan lihat kok. Dan lu akan bersaksi pasti. Lu gak akan tahan untuk bersaksi. Kalau lu sukses hari ini dan lu tidak melakukan apa-apa buat Tuhan, maksudnya lu gak bersaksi, lu gak memberitakan Injil, lu gak memuridkan, gue yakin banget sih itu cuma usaha lu doang. Karena kalau kita tahu Tuhan yang membawa kita naik, kita gak mungkin diam. Lu pasti akan beritakan Injil, lu pasti akan bersaksi, lu pasti akan cari jiwa-jiwa. Makanya remain in His love, remain in His love every day. Absorb His forgiveness, absorb His mercy, absorb His love, dan dibangun dalam kebenaran, dalam kasih-Nya, dan lu akan hidup bersama dengan Tuhan. So hari ini teman-teman, stop untuk hidup dalam intimidasi, rasa bersalah, nggak layak. Memang lu nggak layak, kita nggak layak. Tapi remain in His love. Start from there and walk with Him, jalan sama Dia, supaya kita benar-benar bisa mengalami apa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan telah rencanakan. Alright, God bless you. But before that, I want to pray for you guys. Tuhan, aku berdoa buat teman-temanku hari ini yang mungkin hari ini sedang merasa terintimidasi, merasa bersalah, merasa hidupnya gak layak dan terus jatuh. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang lahir dari Allah, mereka gak practice sinfulness, mereka tidak melatih itu. Tapi mereka yang lahir dari Allah, anak-anak Allah akan melatih berbuat kebenaran. Tuhan, kami gak bisa melakukan kebenaran kalau gak dimulai dari kasih. Kalau gak dimulai dari pengampunan Tuhan, gak dimulai dari anugerah Tuhan. Bahkan dari situ kami berjalan bersama dengan itu dan melakukan banyak hal bersama dan untuk Tuhan. Tuhan, biar pengampunan-Mu semakin nyata dalam hidup kami, khususnya teman-teman yang menyaksikan video ini. Roh Kudus, sentuh setiap hati hari ini. Sentuh. Release your joy, release your truth, release your love. Dan biar hari ini kami menyadari bahwa hidup kami sudah aman di dalam tangan Tuhan. Seringkali kami melepas tangan Tuhan karena kami capek, kami takut, kami kecewa, tapi kami harus sadar tangan Tuhan gak pernah melepaskan kami. Aku berdoa melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Amin. God bless you guys.